Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyiral muslimin, jamaah salat subuh yang sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada pada 12 hari Ramadan. Mudah-mudahan ini bisa tetap kita bersemangat dan senantiasa konsisten dengan amalia-amalia di bulan Ramadan ini. Masyiral muslimin, jamaah subuh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita dengarkan dari ceramah-ceramah sebelumnya, saya kurang ingat ya subuh beberapa ketika dibahas terkait dengan bersyukur. Ya. Kita ketahui bahwa dalam menghadapi musibah, ya, manusia itu ada yang tidak bersabar, sehingga mungkin pada saat itu dia tidak menerima atau kurang menerima daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada juga manusia yang bersabar terhadap apa yang menimpa dirinya. Dan yang terakhir, ada juga manusia ketika mendapatkan musibah, dia kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengarkan bahwa ada orang-orang yang kemudian bersyukur ketika mendapatkan musibah, mungkin di benak kita atau di hati kita bertanya-tanya, kenapa ketika orang-orang mendapatkan musibah itu kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, wa in asabathum darra sabara. Ketika dia mendapatkan musibah maka dia bersabar. Tetapi pada prakteknya justru ada orang-orang yang mendapatkan musibah kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dari seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, yang beliau ini dikisahkan juga oleh Abdullah bin Muhammad bahwa beliau ini pernah melakukan safar ke Mesir. Perbatasan Mesir, beliau mendapati sebuah gubuk atau kemah, karena pada waktu itu ya bagi orang-orang yang kurang hartanya, mereka biasanya cuma berkemah, ya, yang menunjukkan bahwa penghuni kemah ini adalah orang-orang dari kalangan miskin. Maka sahabat Abdullah ini kemudian mendekati kemah tersebut dan mendapati isi daripada kemah tersebut seseorang yang terbaring sudah tua, dan beliau ini dalam keadaan tangan dan kakinya buntu. Kaki dan tangannya buntu. Dan dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah ini bertanya kepada beliau, nikmat apa lagi yang engkau syukuri? Maksudnya melihat ini tangannya buntung, ya, dalam keadaan terbaring sendirian, kakinya buntung, tetapi masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Abdullah bertanya, kenapa? Apa yang engkau syukuri? Ya. Maka orang ini menjawab bahwa ya, seandainya Allah menimpakan banjir, maka saya pasti akan tenggelam. Ya, kenapa tenggelam? Ya, karena dalam keadaan berbaring, tidak punya tangan, tidak punya kaki, sendiri lagi. Tetapi Allah memberikan saya nikmat, di mana Allah memberikan mulut kepada saya,
lisan kepada saya, lidah kepada saya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang ini mengatakan, "Wahai saudaraku, ya, sesungguhnya saya memiliki seorang anak yang sudah 3 hari ini tidak kembali. Artinya kalau sudah 3 hari tidak kembali, kira-kira mungkin dia sudah puasa juga 3 hari. Ya. Maka minta tolong carikan anak saya." Maka Abdullah mencari anak tersebut dan mendapati di sebuah gundukan, ya, beberapa ekor singa kemudian menggerubuti seorang mayat. Dan kemudian Abdullah mendekat dan mengenali mayat tersebut adalah putra daripada orang tersebut. Maka dia kembali dan dia kemudian berbasa-basi supaya tidak terlalu terkejut. Maka kemudian setelah itu disampaikan bahwa putramu ya sudah meninggal. Orang ini mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan putra saya, sepengetahuan saya, seingat saya, selama dia hidup tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini orang ditimpa musibah kemudian dia bersyukur. Ya. Dan kemudian tiba-tiba orang tersebut menarik napas panjang kemudian meninggal dunia. Maka sang Abdullah bin Muhammad kemudian meminta tolong kepada musafir yang lewat untuk kemudian menyelenggarakan jenazah. Dan musafir ini mengenali bahwa ternyata ya orang tersebut adalah sahabat terakhir daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat tersebut adalah sahabat terakhir yang hidup, ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir hidup pada waktu itu. Jadi dia betul-betul terakhir, sudah tidak ada lagi sahabat yang hidup setelah itu. Dan sahabat ini adalah orang yang soleh, ya, dan termasuk ya orang yang pernah ditawari menjadi seorang hakim ya di kota Mesir. Nah, ini jamaah sekalian Subhanahu wa taala menunjukkan, dan bukan hanya 1-2 kisah yang menunjukkan terkait dengan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditimpa musibah mereka bersyukur. Nah, dari sini kita muncul pertanyaan, ada apa? Kenapa mereka pada bersyukur ketika ditimpa musibah? Ya. Kita bisa mengambil pelajaran dari sebuah kisah. Disebutkan kisah ini ya di zaman kekhalifahan. Ya, di zaman kekhalifahan seorang amir, kalau amir itu disebutkan amir itu di zaman kekhalifahan itu setingkat dengan bupati. Di atasnya itu ada sultan, sultan itu di atasnya ada lagi khalifah. Ya, jadi khalifah adalah pemimpin tertinggi, kemudian sultan, sultan itu setingkat dengan gubernur. Ya, di bawahnya gubernur itu ada namanya emir. Ya, pemimpin wilayah. Ya. Nah, sang amir ini memiliki kesukaan berburu. Maka dia mengajak penasehatnya dan mengajak pengawalnya untuk kemudian melakukan perburuan. Ketika sedang berburu, ya qadarullah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala amir ini mengalami kecelakaan dan kehilangan jari kelingking. Ya, jari kelingking. Bagi seorang pemanah, ya, karena kami juga adalah seorang ya archer, pemanah. Bagi orang yang kehilangan kelingking itu, maka dia akan kehilangan 1/5 dari kekuatan dalam memanah. Ya, karena memanah itu 5 kekuatannya itu ada pada tangannya. Jadi kalau kehilangan 1 kelingking, maka 1/5 dari kekuatannya itu akan hilang. Ya, maka sang emir ini kemudian meringis, ya namanya juga kehilangan kelingking pasti sakit. Tidak ada anestesi pada waktu itu. Dan juga kehilangan kelingking itu membuatnya dia sedih. Ya, membuat sang penasihat kemudian memberikan nasihat-nasihat tetapi tidak berpengaruh. Akhirnya sang penasihat ini mengatakan kepada emir, ya, wahai baginda, musibah yang menimpa kita patutlah untuk kita syukuri dan mengambil hikmah darinya. Ya, namanya orang kehilangan musibah, kena musibah, dibilang ayo kita bersyukur. Ya, maka sang emir ini murka, marah. Namanya emir, mulutnya itu adalah, ucapannya itu adalah hukum.
Ya. Ucapannya itu adalah hukum. Maka pada waktu itu kemudian karena marahnya dia perintahkan prajuritnya untuk kemudian memenjarakan sang penasehat. Nah, jamaah subhanahu wa taala, lanjut kisahnya. Beberapa tahun kemudian sang emir lagi melanjutkan perburuannya. Artinya dia pergi berburu lagi. Setelah berburu kemudian dia beristirahat, tiba-tiba mereka diserang dan membuat pengawalnya meninggal, gugur. Ya, dan tinggal emir dan penasehat barunya. Kemudian emir dan penasehat barunya ditangkap ya oleh suku-suku primitif yang ada di sekitar hutan tersebut dan kemudian dipersembahkan dalam sebuah ritual. Ya, dalam sebuah ritual. Sang penasehat kemudian dipersembahkan pertama. Selesai, kemudian emir lagi dimandikan, dicucikan, diberikan wangi-wangian. Tetapi ketika emir ini diperiksa, maka pemimpin daripada suku tersebut tidak jadi mempersembahkan, kemudian membuang emir ini ke dalam sungai. Ya, karena lemah, akhirnya emir ini pingsan. Terbangun dari pingsannya, dia berada di sebuah gubuk, di sebuah rumah petani. Kemudian dia bertanya dan bercerita tentang kisahnya. Maka petani ini mengatakan, oh iya betul, itu adalah sebuah suku primitif yang tinggal di hutan tersebut, yang memang bulan-bulan ini adalah bulan-bulan persembahan kepada dewa-dewa mereka, dan mereka akan menangkap ya orang-orang yang ada di wilayah mereka yang bukan dari suku mereka atau di luar suku mereka, kemudian mereka persembahkan. Dan syarat untuk mempersembahkan itu harus ya lengkap, tidak ada cacatnya. Ya, mungkin sama ketika kita mempersembahkan kepada Allah hewan kurban kita di bulan Zulhijjah, ya tidak boleh ada cacat sedikit pun. Kalau ada cacatnya, maka tidak boleh untuk dilakukan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suku primitif juga demikian ya. Tidak boleh ada cacat yang harus dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Maka disitulah emir ini paham. Ya, paham bahwa ternyata ketika saya dulu marah kepada penasihat saya gara-gara kehilangan kelingking, ya, dan saya diminta untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata hikmahnya adalah apa yang saya dapatkan sekarang. Ya, artinya apa? Tidak jadi dibunuh, dipersembahkan karena kehilangan kelingking tersebut. Maka kemudian menyadari hal tersebut, sang emir kemudian buru-buru pulang ke negerinya dan langsung ke penjara. Di penjara dia melepaskan dia punya penasehat, ya, dan kemudian mengatakan alhamdulillah, ya, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan benar apa yang engkau katakan pada waktu itu, ya, benar apa yang engkau katakan pada waktu itu. Dengan kehilangan kelingking ini saya selamat saya bisa kembali ke tempat ini. Ya. Melihat hal tersebut, sang penasehat juga tiba-tiba berdiri, kemudian memberi hormat dan mengatakan kepada emir, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Ya, untung pada waktu itu kau memenjarakan saya. Coba kalau saya tidak dipenjara, ya pasti saya ikut berburu dan saya yang akan dipersembahkan kepada dewa-dewa tersebut. Nah, ini jamaah Allah Subhanahu wa taala, bahwa musibah yang menimpa kita ini di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik. Ya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala itu baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajibtu lil mu'minin." Saya itu heran, saya itu takjub dengan orang-orang mukmin. Ya. Innallaha la yaqdi lil mu'minin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidaklah menakdirkan sesuatu untuk orang mukmin, ya, qadaan illa kana khairul lahu. Ya, qadaan illa kana khairan lahu, melainkan pasti itu yang terbaik untuknya. Maka bagi kita orang-orang mukmin, apapun yang menimpa kita, maka itu adalah yang terbaik untuk kita. Kita mendaftar bagi anak-anakku di sini yang tamat SMA, ya, ikut dong, saya tidak kuliah, saya dong tidak ada
warna orang tuaku. Itu adalah takdir yang menimpa kita. Ya, dalam tatanan atau dalam hitungan-hitungan dunia kita, ya, itu mungkin musibah. Ya, tetapi itulah yang terbaik buat kita. Mungkin saja ketika kita mungkin kuliah, ya, kita mungkin turun demo, tiba-tiba ada polisi menembakkan gas air mata, kena kita, meninggal, kan bisa saja begitu. Tapi Allah menginginkan kita yang terbaik, umur yang panjang mungkin, maka Allah tidak luluskan kita. Atau mungkin kita menginginkan mau kuliah di Unhas, mau kuliah di kedokteran, ya, mau kuliah di mana, ya, tetapi Allah menakdirkan lain, maka takdir itu adalah yang terbaik untuk kita. Ya. Nah, ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa kita, itu adalah yang terbaik buat kita. Maka ketika kita melakukan sesuatu atau kita tertimpa musibah, ya, maka cukup inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah. Mungkin ada hikmah yang kita dapatkan dari musibah tersebut. Kita berdagang, kemudian kita mengalami kerugian. Ya, bisa jadi kerugian itu di sisi yang satu, tetapi Allah menyiapkan di sisi yang lain keuntungan yang lebih besar daripada itu. Dengan kerugian yang mungkin 1 miliar. Kerugian 1 miliar ini tiba-tiba itu adalah hikmah buat kita. Kita kemudian terpacu, akhirnya kita di sisi yang lain mendapatkan keuntungan 2 miliar. Ketika kita mungkin mendaftar PNS, ya. Mendaftar PNS tidak lulus. Ya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menyiapkan tempat yang lebih bagus untuk kita. Ya. Pernah suatu ketika saya punya santri mendaftar di sebuah universitas. Ya. Kemudian dia tidak lulus. Dia sampaikan, Ustaz, dia tidak lulus, maksudnya sabar kina. Ya, pada waktu itu saya lupa bilang bersyukur kina. Saya cuma bilang bersabar kina. Mungkin ada yang lebih baik daripada itu. Ternyata jamaah Allah Subhanahu wa taala, dia mendaftar di Unhas di jurusan farmasi. Ya, ini salah satu jurusan favorit di Indonesia Timur. Dia lulus. Ya, saya bilang, ya, coba lihat, seandainya kau lulus kemarin itu di UIN, di jurusan ekonomi, ya, kau tidak lulus di farmasi di Unhas. Jadi insya Allah ketika kita mendapatkan musibah, maka insya Allah itu adalah yang terbaik untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal kita mensyukuri hal tersebut dan kita melihat mungkin ada hikmah, ya, dari musibah yang menimpa kita. Nah, ini sama sekali Allah Subhanahu wa taala. Ada musibah besar yang menimpa kita di sini. Sudah 7 tahun, 8 tahun kalau tidak salah. Ya. Ya, bagi kita ini yang masih HGB atau masih masih sertifikat jual beli, tidak bisa meningkat menjadi hak milik, ya. Ya, ini salah satu musibah yang menimpa kita secara berjamaah. Ya, maka patut untuk kemudian kita syukuri. Ustaz, terancam kita diambil rumah tak, kenapa kita bersyukur? Ya, banyak hikmah yang bisa kita ambil. Cuman hikmahnya ini kita belum tahu apa. Apa kira-kira hikmahnya? Insya Allah nanti kita akan lihat bersama. Ya. Kalau memang ditakdirkan gara-gara kita tidak urus dari HGB menjadi hak milik, itu kan cuma 25 tahun kalau tidak salah. Ya, 25 tahun tidak salah itu dikembalikan kepada negara. Ya, ini hukum terkait dengan HGB, hak guna bangunan. Ustaz, berarti diambil nanti negara? Iya, saya pernah tanyakan ini di pertanahan. Jadi bagaimana nanti itu? Ya, 2020 itu Bu, sudah selesai misalnya HGB itu. Ya, nah ini tidak dicabut-cabut ini. Apa namanya itu? Skorsing, ya. Kalau kita bahasakan skorsing, tidak bisa diurus-urus dari HGB ke hak milik. Ya, kabar baiknya dia bilang dikasih tahu ya gitu Pak, kalau mau diambil sama negara. Artinya apa? Ya, apa mau dilanjut atau disembahkan pada negara? Nah, tante ibu mau dilanjutkan, iya boleh. Tapi tetap ada prosedur, dia bilang. Ya, nah ini sudah lewat 5 tahun. Ya, sudah lewat 5 tahun.
Ya, tapi kita bersabar. Intinya pertama, kalau kita mau meningkatkan keimanan kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin saja ketika tidak seperti itu, ya siapa tahu ada lagi yang mau masuk mengambil karena mengaku milik-miliknya, maka bisa jadi mungkin dia ambil. Ya, mungkin itu salah satu di antara hikmahnya. Ya. Tapi kita tidak tahu apa hikmahnya. Ya masalah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur atas musibah yang menimpa kita, maka yang kedua kita juga harus berusaha. Karena apa? Rumus daripada hasil itu adalah usaha, doa, dan tawakal. Ya, jadi pertama itu kita berusaha dulu. Ya, kita berusaha bersyukur, kemudian kita berusaha untuk lebih baik. Ya, kalau dalam menyangkut kasus kita juga berusaha. Ya, bagaimana kemudian apa yang menjadi hak milik kita itu kita usahakan. Kalau sudah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, gantikan saya dengan yang lebih baik. Gantikan saya yang lebih baik. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man min muslim tusibahu musibatan, ya, fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan. Ya Allah, ya Allah, berikanlah ganjaran atas musibah yang menimpaku dan gantikanlah yang lebih baik. Ketika ada musibah yang menimpa kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma, ya Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran atas musibah yang menimpa kami dan gantikan ada yang lebih baik. Dan terakhir, doa ini pernah diucapkan oleh Ummu Salamah, seorang sahabiah Nabi SAW ketika meninggal suaminya Abu Salamah. Ya, setelah dia berdoa seperti ini, sempat terbetik dalam hatinya, ya Allah, Abu Musama itu adalah orang yang terbaik di kota Madinah ini. Maka siapa lagi suami yang engkau berikan sama saya? Karena kan suaminya meninggal. Ya, siapa lagi suami yang engkau berikan kepada saya? Sudah tidak ada lagi yang lebih baik dari itu. Tidak lama berselang dari doa tersebut, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Ummu Salamah dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diijabah doanya. Makanya Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup, ya bagi kita yang kena musibah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berilah ganjaran kepada musibah yang menimpa kami dan gantilah yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minhum tilawatahu wassalamu alaikum warahmatullahi